alhamdulillah pagi ini kami kedatangan sahabat. Nah, beliau adalah pemilik aplikasi digital Perkasa ya, PT Pesantren Smart Digital ya, pemilik ya wono Mas Dudun aku gak paham. Pemilik Smart Digital pesantren. Aplikasi sistem manajemen pondok pesantren. Sekarang karena beliau mencuri kitab dari kami, peninggalan Syekhul Bangkalan, sekarang dikembalikan dan dipelajari ya, untuk menarik keberkahan dari para beliau kan gitu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada di rumah kami yang kebetulan kami ada beberapa pusaka yang harus kami berikan kepada dia untuk mendampingi. Ini ada yang diminta ini namanya pusaka ini karena menurut Gus Cokro ini untuk pendamping seorang pemimpin. Ya ini namanya kalau nggak salah sejenis tilam sari ya, tapi ini pamornya ini bukan, itu namanya jalak cocok madu. Cocok madu ini menunjukkan yang membawa ini harus mempunyai ketawaduan yang sangat besar terhadap para masyayikh tanpa terkecuali, wabil khusus para masyayikh yang berjuang di dalam ilmu. Untuk itu sekarang kami melakukan kira-kira apa toh Mas, maksud dan tujuan sampai mendirikan aplikasi smart? Sebenarnya itu kan hasil riset Gus, hasil riset kita itu teman-teman khususnya saya dan beberapa teman itu kita riset ke pondok pesantren, kita berkeliling. Ketika itu hampir lebih dari 60 pondok pesantren. Momennya ketika itu kita dapat tugas untuk pemutaran film Jejak Langkah Dua Ulama, tetapi kita gunakan momen itu untuk riset mulai dari Jawa sampai dengan Riau. Ketika kita konfirmasi ke yayasan, ada banyak problem yang ada di yayasan, terutama tentang sistem manajemen yang belum tertata. Seperti yang kita ketahui, pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang hingga saat ini sebagian besar pengelolaan manajemennya masih menggunakan sistem manajemen yang tradisional, mulai dari pengelolaan keuangan, manajemen di unit-unit pendidikan, sampai dengan proses kegiatan belajar mengajar yang hampir mirip pada era zaman pesantren itu didirikan. Seiring perjalanan waktu, masa teknologi yang tidak bisa kita untuk dipungkiri, maka dari itu kita sebagai santri menginginkan ada terobosan yang besar yang bisa bermanfaat untuk pondok pesantren. Setelah kita riset, ada muncul beberapa fakta. Yang pertama tentang pesantren itu membutuhkan sistem manajemen yang mudah. Dalam artian, sebelum kita mendirikan aplikasi pesantren smart digital, pesantren smart digital adalah aplikasi yang kita dirikan sebagai bahan atau sistem untuk mempermudah pengelolaan manajemen pondok pesantren. Contohnya di situ itu basic kita itu ada beberapa hal. Ada di dashboard untuk yayasan, dan ada dashboard untuk unit pendidikan, dan ditunjang oleh beberapa aplikasi Android. Seumpama seperti ini, gampangnya Gus, ketika yayasan itu bergabung dengan kita berikan akun khusus yayasan yang di situ berisi tentang seluruh basis data yang ada di
pondok pesantren atau di yayasan tersebut, mulai data santri, data kamar, data pelajaran, guru, semuanya ada di situ. Jadi kayak guru yayasan, termasuk pengurus yayasan, bahkan orang tua harus mempunyai channel itu, Mas. Apa namanya? Aplikasi itu. Oke, itu sebenarnya kalau kita membicarakan secara rinci seperti itu, Bos. Seperti itu, ya ini adalah problem solving. Problem solving itu apa ya? Solusi selama ini kita menemukan problem lah. Nah, PSD adalah masih di Penantang. metode penyelesaian problem. Secara kalau kita orang Jawa ngomong gampang, PSD itu sistem yang kita bangun sebagai rekanan untuk pondok pesantren. Ketika pondok pesantren itu bergabung dengan kita, secara otomatis akan terjadi perpindahan manajemen yang tadinya tradisional menjadi digital. Dan kita berikan portal dalam artian itu berbasis web sistem. Di situ seluruh data ada di situ. Tinggal ketika sudah daftar, yayasan tinggal menambahkan saja unit-unit pendidikannya. Ada berapa. Dan ditunjang oleh beberapa aplikasi. Contohnya aplikasi guru. Lewat aplikasi guru itu, guru bisa absen lewat aplikasi sistem penggajian. Iya, absennya itu nanti lewat aplikasi pakai barcode yang kita kancing dengan GPS, jadi bisa absen ketika datang di situ, di kelas tersebut. Juga ada aplikasi guru seperti hal yang tersebut. Terus aplikasi wali santri ini jawaban bagi problematika yayasan yang selama ini muncul. Yang pertama, kita ada fitur pembayaran SPP. Lewat aplikasi pembayaran SPP itu kita membantu yayasan untuk menagih kepada pihak wali murid di rumah beserta dengan detail pembayaran, baik yang sudah dibayar maupun yang belum. Jadi intinya ya Mas ya, membantu proses penagihan juga. Oke, seperti itu. Ketika diklik muncul kan, fitur itu muncul seluruh rekap pembayaran santri tersebut, dan ketika dipencet bayar secara otomatis muncul kode pembayaran, dan itu nanti bisa dibayar di Alfamaret, Indomaret, terus Briling, dan transfer dari bank manapun ke nomor rekening yayasan. Walaupun wali santri itu tanpa berkonfirmasi ke yayasan bahwa dia sudah membayar, secara otomatis di dashboard yayasan sudah muncul bahwa itu pembayaran atas nama anak tersebut. Karena kode yang keluar per anak itu semuanya berbeda. Ada lagi fitur kegiatan santri. Fitur kegiatan santri memungkinkan wali santri untuk mengetahui perkembangan anak dan kegiatan anak, seperti halnya manajemen tahfidz, ngetos di pondok tersebut anaknya sudah hafal per hari itu berapa juz, berapa ayat, itu real time. Terusan rapot santri, kegiatan ekstra santri, kitab kuning santri, perizinan santri, seperti itu. Kayak semuanya tadi di aplikasi guru ya, ketika guru mengabsen siswa atau santri nggak hadir, secara otomatis ternotifikasi ke aplikasinya wali santri. Hari ini, tanggal ini, mata pelajaran ini, santri atas nama ini si A si B nggak hadir. Sebenarnya santri sakit ya wali santri tahu. Berarti kegiatan santri itu wali murid bisa melihat dari aplikasi itu. Yang penting bagaimana admin itu aktif untuk mengupdate kegiatan. Terus ada salah satunya fitur tanya Ustadz. Ini yang nggak ada di mana. Saya tuh menginginkan ini Gus, menginginkan wali santri yang ada di rumah itu bisa mendapatkan fasilitas pengajaran
ya. Dalam artian fitur tanya Ustadz itu semacam dengan basul masail, tetapi bukan hanya fokus pada permasalahan yang ada, tetapi tentang perkembangan anak. Ketika wali santri ngeklik aplikasi tanya Ustadz, di situ langsung muncul daftar ustadz-ustadz yang sudah mendaftar di pondok pesantren tersebut sebagai pengampu bidang apa. Kemudian dia tentang BK, bimbingan konseling. Berarti nanti ketika wali santri bertanya tentang problematika anak, yang jawab ustadz tersebut. Jawab tentang fikih ubudiyah, nanti yang jawab ustadz yang sudah didaftarkan dalam bidang fikih ubudiyah. Seperti itu. Nah, seperti kegiatan ajar mengajar seperti di apa namanya itu, kegiatan hari-hari apa ya, kayak pelajaran dinian itu bisa nggak wali murid mengetahui dan mengetahui kegiatannya, dalam artian kegiatannya. Dan kita ada fitur namanya live streaming. Live streaming itu YouTube pesantren itu secara otomatis bisa dilihat oleh wali santri keseluruhan. Dan yang sudah kita kembangkan, sudah jadi, kita itu bisa live streaming. Dalam artian gini, kiai ngaji anggap aja hikam, ketika di live kan secara otomatis itu live juga di seluruh aplikasi miliknya wali santri. Sudah masuk semua ya? Masuk semua otomatis. Dan ketika ada info, semuanya ya info secara otomatis. Jadi kemudahannya yayasan sudah tidak mengirim info per satu orang. Wali santri pun bisa Mas ya, tanya tentang gimana keadaan anak saya sekarang. Sudah, iya. Dan tanyanya bukan hanya chat, bisa video call lewat aplikasi. Gitu. Kita juga ada aplikasi namanya e-kantin. E-kantin itu dalam PSD digunakan untuk menjawab problematika susahnya mengelola jajan santri. Terkadang itu ada beberapa pondok pesantren yang membatasi santri per hari maksimal 20.000. Tapi karena uang dipegang sendiri, jadi ada yang sampai 50.000 jajannya, sehingga terjadi keborosan. Lewat aplikasi e-kantin, seluruh pembayaran yang dilakukan oleh santri kepada kantin itu sudah tidak lagi memakai uang Gus, tetapi memakai uang digital. Ketika membayar, soalnya beli kopi 5.000, nanti bayarnya pakai fingerprint tangannya, di fingerprint, ketik pin, secara otomatis tabungan hariannya berkurang 5.000. Dan wali murid ternotifikasi hari itu anaknya jajan berapa. Semuanya menjadi mudah. Dan ini yang biasanya hanya pesantren besar yang bisa membuat aplikasi atau dengan berkanan dengan develop aplikasi yang sudah ada, itu kan mahal. Lewat kita itu seluruh pesantren, bahkan pesantren yang kecil pun, jika punya ghiroh untuk program digitalisasi pesantren, itu pasti kita akan setujui dan akan secara otomatis bisa dengan kerjasama yang ala-ala santri, tetapi kita profesional. Kita sudah berpengalaman di bidang digital, sudah sekitar 5 tahun kita untuk produksi software engineering segala macam, itu kita sudah selesai. Keamanan kita sudah selesai. Memudahkan wali santri dan memudahkan kepengurusan di pesantren berarti ini. Semuanya ada sistem keuntungan untuk yayasan. Yayasan bisa melihat laporan dari unit-unit pendidikan, dari sekolah-sekolah yang ada di bawah pondok pesantren, kegiatan guru, laporan keuangan secara rinci dengan administrasi yang standar, itu secara otomatis. Itu keuntungan untuk yayasan. Nggak usah bikin laporan lagi, karena nggak usah penjurnalan manual, semuanya sudah otomatis. Itu keuntungan untuk yayasan. Keuntungan guru, dia lebih ringkas perabsenan, kegiatan mengabsen santri, dan dia juga bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas dalam fitur PSD. Ini keuntungan untuk guru. Keuntungan untuk wali santri, dia bisa melihat perkembangan anak, bisa membayar secara online,
dan mendapatkan notifikasi kegiatan pondok sampai dengan perkembangan pondok pesantren. 3 itu. Keuntungan untuk kantin pun seperti itu. Banyak sekali. Dan kita akan terus kembangkan jadwal update kita itu setelah 2 bulan kita update tambahan fitur, 2 bulan tambahan fitur. Dan PSD ini bergerak di bawah PT Digitek Perkasa. Dan di Digitek Perkasa nanti bukan hanya aplikasi pesantren Smart Digital. Kita saat ini sedang memproduksi tentang aplikasi khusus sekolah non boarding school, sekolah yang tidak ada pondok pesantrennya. Itu sistemnya seperti halnya hybrid learning. Kita menyebutkan sebagai hybrid learning. Ya, pembelajaran 4.0 ini yang sangat luar biasa. Setelah itu kita punya aplikasi khusus Lembaga Ma'arif NU. Kita punya aplikasi banyak sekali, kita akan mengembangkan. Memang saya mengarahkan yang tadinya tim kita itu fokus untuk di perusahaan, di perkoperasian. Saat ini karena basisnya kita santri, secara keseluruhan kita arahkan saat ini adalah bakti kita untuk fokus di dunia pendidikan dan pesantren. Makanya dari itu produksi-produksi dari kita akan banyak fokus ke wilayah pendidikan, terutama di pondok pesantren. Seperti itu. Untuk yang terakhir kami mau tanya Mas, ini kan kami banyak kenal, bahkan kami termasuk salah satu pengurus di Banom NU ya, di Pagar Nusa sebagai Dewan Host ya. Selain itu kami juga banyak kenal tentara-tentara NU yang namanya Bangser Ansor itu. Kan manfaatnya bagi kami ya, di samping memang Pagar Nusa, Bangser itu kan misinya harus itu entah itu sebulan sekali atau gimana, kan harus sowan ke semua masayid ya dimanapun berada. Gimana seandainya kalau Bangser atau Pagar Nusa mengenalkan sekaligus di pondok pesantren itu sekalian untuk apa ya, mencari apa namanya pemasukan lah, yang namanya Bangser kan gak dapat hasil. Pagar Nusa pun biasanya itu orang-orang seperti itulah. Jadi biar ada sedikit penghasilan di dalam digital aplikasi itu. Gimana untuk pengenalan bisnis. Apalagi untuk kader NU ya Bos, karena kita juga kader NU, pengurus NU, kita membuka seluas-luasnya untuk kader-kader Pagar Nusa, Pagar Ansor, Bangser untuk bersama kita mengembangkan produk-produk yang sudah kita launching. Dan ini ketika kita berbicara tentang konsep bisnis ini akan sangat luar biasa sekali. Karena kita mengetahui pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sangat besar, yang sangat banyak di Indonesia. Nah, itu masih kesempatan untuk pengembangan pola-pola ini masih sangat terbuka, apalagi untuk kepentingan organisasi. Ya, saya mengajak teman-teman yang oke dan bisa untuk menggerakkan ini bersama kita, bareng-bareng kita kembangkan di seluruh provinsi masing-masing yang ada di Indonesia. Masalahnya gini Mas, aku beberapa hari yang lalu kan kami sedang sudah berkomunikasi dengan Satkorwil, Satkornas itu menanyakan tentang itu. Jadi gimana cara kerjanya Gus, kayak gini ya. Jadi aku bingung. Nah, nanti kami tak kenalkan sama pemilik perusahaan ini Digitek Perkasa ini. Namanya Mas Priyo. Beliau adalah seorang santri dari alumni Tebu Ireng. Jadi kesempatan ada juga salah satu pengurus yang alumni dari sana. Jadi tanyanya kayak gimana Gus cara kerjanya, cara untuk yang penting prosesnya gimana lah cara bahasanya. Kami nggak seberapa paham, jadi kesempatan inilah biar sampean beri pencerahan yang gamblang gitu loh. Siap. Nanti bisa hubungi saya atau
Nah, inilah penjelasan dari pemilik ya, pemilik aplikasi Smart Digital, Digitech, Wonder, sebagai Wonder pemilik ya, pemilik perusahaan, pemilik PT ya. Kan banyak yang tanya kepada kami, ini pemiliknya siapa, yang punya PT coba deh. Kebetulan beliau termasuk banyak kenalan ya, terutama di Banom Info. Kami juga termasuk di Bangker, di Bakarnusa, di wilayah itu kami sebagai Dewan. Jadi kebetulan ini kami kepingin sebenarnya pengurus Bakarnusa, pengurus bangsa untuk sama-sama kita berjuang, kita kembangkanlah digital ini. Di samping itu bisa untuk mencari rezeki yang intinya basisnya itu di digital ini kan. Demikian saudara ya, sekalian, untuk yang terakhir kami akan menyerahkan sebuah pusaka untuk pegangan beliau sebagai pemegang pemilik perusahaan. Mudah-mudahan menjadi berkah manfaat. Ini semua tuh apa ya, wasilah aja. Dan di depan kami ada termasuk Mas Satria ya, Mas Satria, beliau sebagai sekretaris utama ya di Smart Digital ini. Jadi sekalian kami serahkan sebuah pusaka dan juga kami serahkan semacam apa namanya, tapi suatu pegangan aja, besi kuning. Mudah-mudahan jadi berkah, manfaatnya bisa berkembang, bisa bermanfaat untuk semua pesantren khususnya di kalangan pesantren yang basisnya di Nahdlatul Ulama gitu Mas ya. Karena beliau adalah santri daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Sekarang jam piro iki? Jam 9 ya. 8.47 kami serahkan sebuah pusaka untuk beliau, Mas Priyo. Mudah-mudahan menjadi pegangan, menjadi awal dari keberhasilan. Sekarang kami serahkan, Mas. Halaman. Mudah-mudahan berkah manfaat. Yang terakhir, apa sekaligus didoai Mas, biar ada keberkahan ya, kelancaran. Mudah-mudahan berkah manfaat bisa membantu semua wali santri, wali murid dimanapun berada di semua Nusantara, dan bisa membantu kegiatan pesantren dimanapun berada, terutama kiai-kiainya lah, terus pesantren. Untuk itu yang terakhir langsung kami doakan, sangat fakir ilmu, doanya jangan ditertawakan nanti ya. Mungkin yang paling banter doa kalau kami selawat, karena kami sedikit banyak insya Allah ada darah dari beliau khususnya Pak Khalil Bangkalan, jadi minimal doa kami yang ada sanad dari beliau. Untuk selanjutnya mudah-mudahan nanti kalau pulang bisa selamat di jalan, tidak ada kendala apapun, bisa semangat untuk berjuang di aplikasi, di pesantren, dimanapun, yang penting ada di dalam Banom NU dan tidak ada halangan suatu apapun, selalu mendapat berkah-berkah para wali, khususnya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, semua para masyayikh di Nusantara, wabil khusus di Lampung karena kantornya di Lampung. Bisirul Fatihah. Iya kena. Allahumma sholli wa sallim alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'alna min ahli ilmi zahiran wa batinan wa sunna bis-solihin dunyana wa akhirana. Allahumma sholli ala sayyidina sholatan taj'alna min ahli dunyana wa akhirana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'alna min ahli Allah
Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad wa bi barakati sallallahu makhlukaka asmana basim asal mungkin semati kita diparingi berkah manfaat bisa berkembang sukses berhasil di wilayah media Sallallahu alaihi wasallam. Meraih keberhasilan, keberhasilan kepada Mas Priyo, namanya Mas Priyo. Kebetulan yang sekarang ini kesini, soal ke tempat kami ada Mas Priyo sebagai pemilik Smart Digital, sebagai pemilik PT Digitek Perkasa ya. Apa sih Mas arti Perkasa? Perkasa itu persatuan dua kalimat syahadat. Persatuan dua kalimat syahadat, dan juga ada sekretaris umum di depan kami Mas Satria ya. Ya terima kasih Mas ya atas rawuhnya teng mriki, mudah-mudahan menjadi awal daripada keberhasilan berkah manfaat. Wabil khusus untuk pemilik Mas Trio dan Mas Satria dan berikut semua pengurus ya. Aku masuk nggak kalau ke pengurusan Mas? Masuk Mas. Sebagai apa? Dewan spiritual. Ngawur ya Dewan spiritual. Nah untuk itu sebelum kami akhiri channel subscribe dan share ke channel kami. Mudah-mudahan bisa berkah manfaat. Yang meng-subscribe, men-share, men-like, mudah-mudahan berkah, selamat dan selalu berlimpah rezeki. Wah, yang lebih penting husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya. Dewan spiritual.